Teman-teman, ini menarik nih. Sadar gak sih kalau hidup kita itu kayak buku? Maksudnya gimana? Kita bahas. Ini lucu, seru, tapi lagi-lagi daging banget. Yuk. Selamat datang hari yang indah. Terima kasih. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Betul, saya tidak salah ngomong bahwa hidup kita itu memang seperti sebuah buku. Coba sekarang, langsung aja di bagian depan ini. Lihat kisah hidup kamu deh. Coba lihat, inget perjalanan kamu sebelum diri kamu menemukan video yang ada di depan mata kamu ini. Nah sekarang coba pikirin. Sadar nggak sih kalau video yang ada di depan mata kamu, iya video ini, itu kayak sebagai pengingat kisah hidup kamu yang emang bener-bener ya kayak cerita sebuah buku. Nah ini loh, ini yang saya akan bahas di video daging kali ini untuk kamu. Bagaimana caranya kamu sebagai sahabat saya bisa hidup lebih hebat, lebih bahagia, dan kalau ada masalah apapun, seizin Tuhan, secara logis, masuk akal, bisa beres. Gini caranya. Pertama-tama saya mau tanya sama kamu. Benar, pertanyaan saya sederhana banget kok. Gini, kalau seandainya kamu saya suruh ngasih judul untuk sebuah buku kehidupan kamu nih, kira-kira kamu tahu nggak bakal ngasih judul buku kehidupan kamu apa? Nah, ini penting banget, sederhana, logis, tapi justru ini yang paling daging. Coba, saya tanya, kan tadi kamu setuju ya, setelah direnungi emang benar kisah hidup kita, kisah hidup kamu tuh seperti kisah sebuah buku. Nah, sekarang saya langsung nanya, coba kalau seandainya kamu disuruh memberi nama buku kehidupan kamu, kira-kira bakal dikasih judul apa? Bingung kan? Nih saya kasih ide. Maaf nih ya, kalau ini benar-benar tepat banget sama kisah kamu. Judul yang pertama, apakah benar kamu bakal ngasih judul Asmaraku yang kian kandas tidak bertepi? Aduh, melo banget ya. Atau yang kedua, maaf banget nih, kenapa hidupku sesial ini terus? Aduh. Apa yang ketiga? Harus kemana lagi kah aku mengadu? Aduh, makin jadi kayak telenovela sinetron tahun 90-an ya. Makin sedih, makin melo, makin miris. Coba secara jujur, apakah judul yang saya sebutkan tadi secara jujur ada gitu yang relate lah mas, setengah-setengah atau bahkan 100% sama kayak kisah hidup kamu? Jujur. Kalau emang benar-benar mirip, waduh, sepertinya kamu emang butuh dibantu banget ya. Tapi kalau agak-agak mirip, ya udah nggak apa-apa. Ini bisa menjadi pelengkap buat kamu supaya kisah hidupmu nih judul bukunya nggak melo-melo, nggak miris-miris lagi ya. Gini loh, saya kasih tahu rahasianya ya. Dengerin baik-baik. Kamu tahu nggak kenapa saya suruh kamu ngebayangin dan ngasih judul buku kehidupan kamu? Tahu nggak sih maksudnya apa? Sederhana lagi. Gini teman-teman. Buku kita tuh tergantung dari judul yang kita kasih. Saya ulangi ya, maaf nih. Buku kehidupan kita, buku kehidupan kamu, itu isinya bergantung dari judul yang kamu kasih lagi. Bener. Jadi sekarang saya suruh kamu ngasih judul buku kehidupan kamu, itu tujuannya saya pengen tahu. Selama ini diri kamu, diri kita ngedoain hidup kita tuh yang baik-baik atau yang jelek-jelek sih? Saya ulangi, saya sengaja suruh kamu nyari judul buku kehidupan kamu. Tujuannya saya pengen tahu apakah diri kamu nih sebagai sahabat saya, sebagai saudara saya, mendoakan hidupmu sendiri tuh dengan doa yang baik-baik atau maaf banget malah yang jelek-jelek. Semakin buruk judul buku kehidupan kamu, semakin buruk judul buku kehidupan kita tadi. Maaf, secara tidak sadar kita selama ini ngedoain hidup kita sendiri yang jelek-jelek loh. Nah sekarang kita pakai logika deh, sederhana aja, tolong dipikirin. Bagaimana mungkin kisah hidup kita bakal baik kalau kita masih ngedoain hidup kita sendiri dengan doa-doa yang jelek? Coba pikirin, renungkan, iya kan?
Gak akan mungkin lagi kisah hidup kita bisa bagus kalau doa yang kita berikan ke kisah hidup kita sendiri yang jelek-jelek. Setuju? Nah kan, ketampar. Itulah bukti kalau pagar kehidupan selalu tepat sasaran bagi kamu. Oke? Itu tamparan yang pertama. Kita masuk ke tamparan yang kedua. Itu belum selesai. Gini, kan tadi kamu sudah menyadari bahwa iya sih mas, bener juga ya. Judul buku itu ibarat kata kayak doa bagi buku kehidupan saya mas. Betul, tapi kan gini mas, kisah hidup saya ini ya saya alami, bukan saya yang mau mas. Apa yang saya alami kemarin itu kan betul-betul takdir Tuhan, bener. Lah terus kalau saya ngasih judul buku kehidupan saya sesuai dengan apa yang saya alami, kan itu bukan doa mas, itu takdir Tuhan. Misalnya nih mas, saya kisah cintanya gagal mulu, atau saya baru di PHK, saya baru kehilangan orang yang saya cinta gitu kan, saya sayang, saya sial mulu belakangan ini mas gitu. Ya wajar dong saya kasih judul buku kehidupan saya sesuai. Yang sedih-sedih, orang kisah hidup saya sedih-sedih terus kok mas, gimana tuh, itu kan takdir. Oke, saya lurusin dulu ya. Gini teman-teman, kisah hidup kamu itu memang sebagian besar adalah takdir. Saya ulangi, kisah hidup kita nih sebagian memang betul ada takdirnya. Tapi dengerin, takdir kehidupan kita itu rasanya tergantung kehendak kita sendiri. Kalau nggak percaya, ayo sekarang belakangan ini Indonesia panas, betul nggak? Kalau kamu tinggal di Indonesia nih, Indonesia belakangan ini panasnya bukan main. Sekarang saya mau tanya sama kamu, kalau lagi panas-panasnya, bisa nggak kamu ngeluh? Oh bisa banget. Waduh panas banget nih. Kenapa sih kok panas banget begini? Aduh badanku keringetan jadi bau. Wah ngeluh gampang banget. Tapi sebaliknya saya tanya, dengan kondisi panas yang sama, bisa nggak kamu menikmati panas itu seolah jadi berkah? Bisa atau tidak? Bisa banget bahkan. Itu berarti apa? Takdir yang diberikan Tuhan sama kamu, enak nggak enaknya itu tergantung kitanya sendiri lagi. Bener nggak? Sadar nggak? Iya kan? Nah itu maksud saya. Contoh, misalnya kamu selama ini baru aja putus cinta nih, ya. Putus cinta bagi sahabat pagar kehidupan itu bukan musibah. Putus cinta bagi sahabat pagar kehidupan itu adalah berkah. Kenapa? Berarti kita ditunjukin sama Tuhan bahwa bukan orang itu yang bisa jadi pendamping kita yang sebenarnya lagi. Kok dikasih yang terbaik malah marah? Iya kan? Kamu di PHK, berarti diri kamu sedang dituntun kepada sebuah karir yang tepat buat kamu. Dengan diri kamu nonton pagar kehidupan, seharusnya jadi tahu harus melangkahkan karir kamu berikutnya kemana. Iya kan? Wah saya baru kehilangan teman baik mas, teman baik saya nusuk saya dari belakang. Itu bagus lagi. Loh kok bagus? Dengan begitu kamu tahu bahwa teman itu bukan teman yang layak untuk jadi sahabatmu, cuman teman numpang lewat. Loh kok gitu mas? Iya, coba dengerin pagar kehidupan. Berapa kali saya menerangkan bahwa tidak semua teman itu sahabat. Banyak, coba deh kamu dengerin pagar kehidupan sehari satu aja. Pasti lama-lama kamu paham apa yang saya katakan. Jadi bahasa gampangnya gini loh, dengan kamu rutin menonton pagar kehidupan, semua masalah kamu tuh bisa jadi berkah. Semua judul buku kehidupan kamu nih, dari episode ke episode itu bisa membaik. Walaupun kisahnya ada yang manis, ada yang asin, ada yang pahit. Tapi sadar gak sih, yang pahit itu justru paling gurih. Iya gak? Coba kamu suka sama pete gak? Saya suka banget loh sama pete. Kamu suka pare, ada yang suka pare, ada yang suka terong, ya, ada yang suka apa lagi tuh yang pahit-pahit. Yang pahit-pahit termasuk kopi itu enak. Bahkan mohon maaf nih, perokok itu lidahnya pahit kalau nggak ngerokok. Tapi orang yang nggak biasa ngerokok disuruh ngerokok bilang rokok itu pahit. Loh, aneh tuh. Jadi yang pahit itu siapa? Nah dari situ berarti apa? Bukti bahwa pahit tidaknya kehidupan kamu bergantung dari siapa? Benar, dari kamu sendiri yang ngasih judul buku kehidupan kamu. Seperti apa? Paham? Nah sekarang gini, dari situ sampai detik ini berarti kamu sudah memahami bahwa iya juga mas, saya setuju banget nih bahwa benar ya,
kisah kehidupan kita tuh seperti sebuah buku dan judulnya itu bergantung dari kita sendiri. Nah, terus gini Mas, gimana caranya kita bisa merubah kisah hidup kita nih? Ya, jadi lebih bahagia, jadi lebih tenang, jadi lebih ngerti harus ngarah kemana Mas dengan materi yang ingin Mas Aryan sampaikan dari judul buku kehidupan kita di video ini Mas. Itu kita harus ngapain? Jawabannya gampang. Gini teman-teman. Sekarang, coba ambil kertas deh. Ambil kertas boleh, atau mungkin buka handphone, buka laptop, atau buka tab kamu boleh. Dimanapun kamu bisa menulis, siapkan alat tulis atau siapkan mode untuk menulis ya kalau pakai handphone. Sudah? Nah sekarang saya tantang kamu. Benar, saya tantang. Saya tantang kamu untuk ngapain? Coba tuliskan judul buku kehidupan kamu yang baik-baik. Tulis aja dulu, nggak usah mikir nanti kalau nggak kesampaian gimana, kalau gagal gimana. Stop mikir yang jelek-jelek. Tulis dulu judul yang bagus-bagus. Tulis 3 aja. Saya bantuin ya, saya kasih contoh biar kamu paham. Gini, misalnya kalau tadi pas di awal saya tanya judul buku kehidupan kamu apa, kamu jawabin jelek-jelek gitu ya. Sekarang coba dong ganti dengan judul buku kehidupan yang bagus. Saya contohin. Misalnya gini, kamu ingin mendapatkan pasangan nih ya. Ganti judul buku kehidupan kamu dong. Kamu tulis. Jadi kisah percintaanku terindah yang akhirnya aku dapatkan bersama pasangan sehidup sematiku. Wih, asik kan? Asik, coba tulis. Gak usah banyak mikir, tulis aja. Masalah karir juga sama. Kalau tadi kamu disuruh mikir judul buku kehidupan apa yang jelek-jelek gitu ya, sekarang ganti dong. Judul buku kehidupannya rubah. Jadi apa Mas? Jadi contohnya nih, ketika aku menjadi manusia yang pada akhirnya kaya raya bisa keliling dunia. Wah, asik kan? Asik kan? Tulis saja, nggak usah mikir. Apalagi, ayo saya kasih contoh ya. Misalnya apa? Masalah teman gitu kan. Oke, kamu kehilangan teman. Tulis dong judul bukunya. Jangan temanku yang berkhianat. Jangan, jelek itu judulnya ya. Ganti. Ganti menjadi apa? Ganti menjadi persahabatanku yang tidak pernah hilang sampai maut memisahkan. Wah, gila. Itu baru mau ditulis aja ngebayangin udah seneng. Apalagi kamu tulis. Nah, coba tulis ya. Pause dulu video ini, tuliskan judul kehidupan seperti apa yang kamu mau dari kisah kehidupan kamu di masa depan. Ya, sambil kamu tulis, saya akan menjawab pertanyaan yang terbesit dalam diri kamu. Pertanyaan kamu pasti gini, Mas, sebentar deh. Saya tahu maksudnya Mas Aryan ini positif ya, bagus Mas. Cuman kalau ketinggian mimpi kan jatuhnya sakit Mas. Maaf nih Mas ya, kalau nanti nggak jadi kenyataan gimana Mas? Itu kan sakit Mas ya. Itu gimana loh? Sorry loh Mas ini. Gitu kan pertanyaan kamu. Jawabannya gampang. Gini, saya tidak menyuruh kamu bermimpi tinggi. Saya menyuruh kamu melihat hidup kamu sendiri mau diarahkan kemana. Saya ulangi, saya tidak menyuruh kamu bermimpi tinggi, sadar gak sih? Saya nyuruh kamu mengarahkan hidup kamu tuh ke arah yang benar, ke arah mana? Ibarat kata, kamu ini adalah seorang pilot kehidupan kamu. Saya tuntun kamu, petamu salah. Bukan ke situ, bukan ke selatan. Ayo ngarahin ke utara yuk. Itu bandara yang harus kamu tuju. Ke sana ya arahnya ya. Masalah nyampe nggak nyampe itu takdir Tuhan. Pesawat bisa jatuh nggak? Bisa. Tapi apakah pesawat harus jatuh? Jawab. Enggak kan? Nah sama seperti kita. Tulis aja dulu. Itu arah kehidupan kamu. Ya, masalah nyampe nggak nyampe serahin ke Tuhan aja. Sama kayak kamu seorang pilot. Pilot kok pesimis? Penumpangnya pada turun. Iya kan? Maaf para penumpang. Saya pilot kayaknya nggak yakin nih bakal nyampe. Takut itu penumpang. Pengen turun tapi nggak bisa, udah di langit tuh gimana? Iya toh. Lo kok ketawa? Lah itu kamu. Sadar nggak? Iya kan? Untung nggak jadi pilot ya. Ya udah. Sekarang coba tulis aja dulu ya. Itu bukan mimpi, itu arah hidup kamu. Jadi sekarang dengan kamu menulis ini, diri kamu sudah tahu kemana arah tujuan kamu. Nah terus setelah nulis saya harus ngapain Mas? Baca sebelum tidur, baca setelah kamu doa pagi.
Jadi setelah kamu doa pagi dan sebelum tidur malam baca. Baca aja, nggak usah diapalin, nggak baca aja, udah baca. Abis kamu baca, udah tidur. Abis kamu baca, abis doa pagi itu udah kerja, ngapain kayak gitu, ya. Dengan kamu membacanya, itu sama seperti doa. Dan dengan kamu mendoakan dirimu sendiri dengan cara ini, lihat deh, lihat pagar kehidupan lebih banyak benernya apa salahnya coba. Ya udah. Sekarang kau praktekin lagi ini ya. Lihat yang terjadi seizin Tuhan dalam kisah hidup kamu ya. Praktekin, dan praktekin. Lihat keajaiban yang terjadi. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.